warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa dan terus menerus diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mewujudkan dan membuktikan syukur tersebut dengan menambah ketaatan kita kepada Allah, dengan berusaha untuk semakin mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, sehingga dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan dengan menambah ketaatan tersebut, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang taat hingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang tafsir juz amma, tafsir juz 30. Pada pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Kafirun, maka kita malam hari ini akan membahas tafsir surat Al-Kautsar. Dan semoga nanti bisa sekaligus membahas tafsir surat Al-Ma'un. Nah, seperti biasa kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay. Ayat yang pertama artinya, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
Ayat yang ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Niku arti surat Al-Kautsar. Kemudian beliau menjelaskan di sini, surat Al-Kautsar merupakan surat ke-108. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar artinya telaga. Surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah yang diturunkan karena munculnya cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya surat Al-Kautsar niku Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Diturunkan dengan sebab orang-orang Quraisy itu mencela, menghina, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinaannya seperti apa nanti akan disebutkan. Baik. Penjelasan ayat yang pertama. Beliau mengatakan surat ini berisi pemuliaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Kautsar untuk beliau. Kan ayat pertamanya berbunyi begitu nggih, sesungguhnya kami telah memberikan Kautsar kepadamu wahai Muhammad. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Kautsar. Ini penting biar kita bisa mentadaburi. Kami telah memberikan Kautsar kepadamu. Apa maksud Kautsar? Pendapat pertama, Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Kautsar niku artinya kebaikan yang banyak. Berarti arti ayat itu berdasarkan makna pertama ini, sesungguhnya kami telah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kedua, langsung saja nih. Pendapat yang kedua, Al-Kautsar adalah sungai yang khusus dan istimewa di surga, sebagaimana dikuatkan oleh banyak hadis. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendapat kedua mengatakan bahwa Kautsar itu adalah nama sungai. Nama sungai, tapi sungainya ini ada di dalam surga. Lah mana yang benar, pendapat pertama atau pendapat yang kedua? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dua pendapat ini benar semua, karena dua pendapat ini tidak saling bertentangan. Maksudnya bagaimana? Yaitu dua pendapat ini bisa dikompromikan, bisa digabungkan, bisa diserasikan. Okay. Caranya adalah dengan kita memahami bahwa Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Seperti pendapat yang pertama, Al-Kautsar itu artinya adalah kebaikan yang banyak. Lah di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberi sungai di dalam surga namanya Sungai Kautsar. Jadi begitu kata Syekh Utsaimin. Dua pendapat ini tidak saling bertentangan, bahkan bisa digabungkan. Okay? Jadi dua pendapat itu tidak saling bertentangan, tapi bisa diselaraskan. Maka arti ayat yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada beliau. Beliau kan seperti kita, diberi fisik, diberi hati, diberi fisik yang kuat, diberi keluarga, diberi harta, diberi kesehatan. Seperti kita, diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Dan beliau diberi nikmat yang jauh lebih besar dari itu. Beliau diberi nikmat yaitu dipilih menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Niku nikmat itu adalah karunia yang besar, dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Yang mana dengan dipilih menjadi nabi dan rasul itu banyak keistimewaan-keistimewaannya. Diberi mukjizat, kan begitu.
diberi tempat yang mulia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dalam ayat yang pertama bahwa Allah itu telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, wahai Muhammad SAW. Di antara nikmat yang banyak itu adalah nopo para jamaah. Di antara nikmat yang banyak itu adalah sungai di dalam surga. Namanya sungai apa? Namanya Sungai Kautsar. Namun dalam hadis disebutkan bahwa Kautsar itu nama telaga, nama danau yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan semua manusia, dibangkitkan kemudian mataharinya kan dipendekkan begitu nih, mataharinya pendek. Makanya orang pada kehausan, pada kepanasan. Lah pada hari itu Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada orang-orang yang soleh dan solihah. Bentuk syafaatnya diantaranya adalah memberi minum dari telaga, dari danau tersebut. Lah danau itu dinamakan juga dengan Danau Kautsar. Maka ulama kemudian berselisih pendapat. Jadi Kautsar itu nama sungai di surga apa nama danau yang ada pada hari kiamat itu? Namun yang benar adalah dua-duanya bisa disebut sebagai Kautsar. Kautsar itu nama sungai di dalam surga, yang mana sungai itu mengalir sampai danau yang ada pada hari kiamat itu. Jadi air yang ada pada danau, pada telaga di hari kiamat itu, airnya berasal dari Sungai Kautsar. Makanya kata para ulama, dua-duanya bisa dinamakan dengan Kautsar. Lah dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ciri-ciri telaga atau danau yang beliau miliki pada hari kiamat itu. Kita langsung ke halaman 667. 667. Di situ kan disebutkan hadis yang di atas. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud, yaitu telaga Kautsar? Kan yang mau minum, yang akan meminum dari danau itu kan orangnya banyak begitu nggih. Yang minum itu orang banyak. Yang ditanyakan Abu Dzar adalah terus wadah untuk minum itu sebanyak apa? Apa cukup memangnya untuk semua orang pada hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, wadah untuk minum yang ada di telaga Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga. Berarti wadah untuk minum dari telaga Kautsar niku bisa dihitung napa mboten berarti? Tidak bisa dihitung. Seperti kita tidak bisa menghitung banyaknya bintang pada malam hari. Itu maksudnya. Kalau kata Syekh Utsaimin, maksudnya beliau mengatakan wadahnya seperti bintang itu, selain untuk menunjukkan bahwa jumlahnya tidak terbatas, itu juga menunjukkan bahwa wadahnya itu indah, wadahnya itu bagus sekali, seperti indahnya bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Jadi wadahnya bukan seperti gelas sekali pakai yang biasa kita pakai itu, yang dari plastik, yang dari kertas. Tidak. Wadahnya jumlahnya tidak terbatas, seperti bintang-bintang yang tidak terhitung. Begitu pula kata Syekh Utsaimin, indahnya seperti bintang-bintang. Itu baru wadahnya. Wadahnya saja indah seperti itu, apalagi rasa air dari telaga tersebut. Maka beliau menjelaskan lebih lanjut bagaimana rasa air yang ada di telaga Al-Kautsar itu. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Masya Allah. Sekali minum tidak pernah haus. Di dunia apa ada minuman seperti itu para jamaah? Mboten enten nggih.
Mau es yang sesegar apapun, sudah lewat 10 menit 15 menit ya sudah hilang rasanya. Itu kalau yang suka es. Kalau yang sudah tidak suka es atau tidak boleh minum es, yang segar berarti minuman hangat, minuman panas. Mau sesegar apapun, kalau sudah lewat ya sudah hilang rasanya. Setelah itu haus lagi, harus minum lagi, harus buat lagi, atau kalau beli berarti harus beli lagi. Masya Allah. Adapun air telaga ini sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. Masya Allah. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang mengalirkan air dari surga dengan deras. Ini hal gaib, kita nggak boleh membayangkan. Seperti apa 2 salurannya Ustadz? Apakah kayak peralon begitu, ataukah pakai selang begitu, atau bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh membayangkan. Yang pasti beliau menjelaskan dari sungai Kautsar yang di surga itu, untuk bisa sampai airnya ke telaga Al-Kautsar lewat 2 saluran. Entah salurannya berjajar, entah kanan kiri, entah atas bawah, tidak ada keterangan. Pokoknya 2 saluran dari surga sampai telaga tersebut. Nah, barang siapa meminum airnya dia tidak akan merasa haus. Lebarnya danau itu, lebarnya telaga itu sama dengan panjangnya. Jadi tidak berbentuk memanjang begitu, tidak. Tapi panjang dan lebarnya itu sama. Nah, lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Ini dalam redaksi hadis ini ya. Dalam redaksi hadis yang lainnya, lebarnya seperti jarak antara Syam dengan Yaman. Antara Syam dengan Yaman. Syam niku Palestina, Lebanon, Yordania. Nanti dilihat di map, dilihat di peta. Palestina itu kan di atas, di sampingnya Saudi tapi ke atas lagi. Yaman itu di bawahnya Saudi. Yaman itu ada di bawahnya Saudi kalau di map. Lah, telaganya ini seperti jarak antara Syam, antara Palestina, gampangnya begitu, antara Palestina dengan Yaman. Masya Allah, berarti puluhan ribu kilometer. Nanti dilihat apakah ratusan ribu kilometer ataukah puluhan ribu kilometer antara jarak tersebut. Masya Allah, itu luasnya dan lebarnya. Airnya lebih putih. Airnya lebih putih daripada susu. Airnya itu putih, lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Masya Allah. Itu sedikit gambaran tentang telaga atau danau Al-Kautsar yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Syekh Utsaimin menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang di dunia ini nyebur ke dalam syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa lainnya, kata Syekh Utsaimin, barang siapa di dunia ini mau mengamalkan syariat dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti pada hari kiamat mereka akan meminum air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi itulah pentingnya kita mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya itu di dunia hingga di akhirat. Penjelasan Syekh Utsaimin itu berdasarkan hadis selanjutnya ini. Di sini disebutkan juga bahwa ada orang-orang yang tidak boleh minum dari telaga itu. Ada orang-orang yang tidak boleh minum dari telaga tersebut. Hadisnya di sini disebutkan, artinya aku akan mendahului kalian di al-haud, di telaga. Jadi nanti beliau duluan yang sampai ke telaga tersebut. Diperlihatkan ke hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, dari telaga, mereka dijauhkan dariku, mereka diusir. Mau saya kasih minum tapi mereka diusir. Lantas aku berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman,
engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Inti hadis ini menerangkan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yaitu amal-amal yang tidak diperintahkan dan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang pada hari kiamat nanti tidak akan meminum air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis setelahnya, Nabi intinya sama, bahwa ada orang-orang yang tidak boleh minum dari air telaga itu, yaitu mereka yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari terus belajar sunnahnya Rasul, mari terus mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi hamba-hamba yang diberi karunia, yaitu bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kemudian di situ ada penjelasan penting sebelum sebelum ayat yang kedua. Okay. Di halaman ini 668, sebelum ayat yang kedua ada satu paragraf. Ustaz Firanda hafizahullah taala menjelaskan begini. Demikianlah keadaan yang menimpa orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka gemar membuat perkara-perkara baru dalam agama. Hadis ini juga menjadi dalil yang sangat kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi dengan umatnya setelah beliau meninggal. Okay. Setelah beliau meninggal, beliau tidak tahu tentang umatnya. Jadi hal ini berbeda dengan keyakinan khurafat sebagian orang yang percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan umatnya dan hadir di tengah-tengah mereka. Hadis tadi kan mengatakan ketika beliau ingin memberi minum kepada umatnya, ternyata mereka diusir. Kata Allah, kamu tidak tahu mereka itu suka berbuat bid'ah setelah kamu meninggal. Menunjukkan bahwa beliau itu tidak mengetahui tentang umatnya setelah beliau meninggal. Beliau sudah berada di alam barzakh, beda alam dengan kita semuanya. Maka jika ada yang meyakini beliau bisa hadir di tengah-tengah mereka ketika dilakukan acara-acara tertentu, rohnya Nabi bisa datang di situ, maka itu keyakinan yang tidak benar. Keyakinan yang tidak benar, karena buktinya beliau tidak mengetahui keadaan umatnya setelah beliau meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu tafsir ayat yang pertama. Intinya Allah mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah, diberi nikmat karunia, keistimewaan yang sangat banyak, melebihi semua orang, bahkan melebihi para nabi dan rasul. Setelah Allah mengingatkan nikmat yang sangat banyak itu, Allah memerintahkan beliau, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Okay. Jadi setelah diingatkan bahwa beliau diberi nikmat yang banyak, beliau diperintahkan untuk solat dan berkurban, untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka perintah ini berlaku untuk beliau dan berlaku untuk semua umat beliau. Jadi ayat ini juga harus kita terapkan pada diri kita, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Badan sehat, keluarga, diberi makan minum setiap hari, diberi pakaian menutup aurat. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus mensyukuri dan membuktikan syukur itu dengan cara mentaati Allah. Taat dalam wujud kita melaksanakan solat. Utamanya adalah solat fardu 5 waktu. Dan melaksanakan ketaatan yang lain diantaranya adalah dengan menyembelih hewan. Menyembelih hewan niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa maksud menyembelih hewan di sini adalah berkurban pada hari Idul Adha itu. Itu makna utamanya. Tapi bisa juga bermakna umum, bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cara menyembelih hewan, kemudian disedekahkan dagingnya. Begitu nggih. Jadi di luar Idul Adha maksudnya. Di luar Idul Adha merupakan amal yang baik untuk kita lakukan, kita menyembelih
Kalau punya kambing sembelih kambing, punya ayam sembelih ayam, nggih. Disembelih kemudian disedekahkan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu salah satu amal soleh yang sangat baik. Baik. Halaman selanjutnya, halaman 669. Di sini disebutkan, jadi siapapun yang menyembelih atau berkurban untuk jin, wali atau siluman berarti dia telah berbuat syirik. Menyembelih itu adalah ibadah, maka hanya boleh diberikan untuk Allah. Kenapa menyembelih ibadah? Karena hewan itu kan harta, nih. Hewan itu harta. Kita punya kambing, punya ayam, punya sapi, itu kan harta. Ketika kita sembelih berarti kita mempersembahkan harta itu. Itulah kenapa menyembelih itu ibadah, karena kita mempersembahkan harta kita. Karena menyembelih itu ibadah, maka itu hanya boleh dilakukan dan diniatkan untuk Allah saja. Jika ada yang menyembelih selain untuk Allah, berarti itu perbuatan syirik. Penyembelihan hanya boleh ditujukan untuk Allah semata. Dengan demikian ada beberapa faedah dari ayat ini. Oke, monggo dibaca. Gantian bacanya. Jadi maksudnya beliau ingin menerangkan ini para jamaah. Fasolli. Ayat kedua itu kan redaksinya fasolli li rabbika wanhar. Ada beberapa faedah terkait dengan ayat ini. Beliau nukilkan dari perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Monggo dibaca satu-satu. Pertama, Allah menggunakan huruf fa di awal ayat fasolli li rabbika wanhar yang artinya maka berikanlah salat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah seakan-akan berkata, wahai Rasulullah, karena engkau telah diberikan al-Kautsar, salatlah dan menyembelihlah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ibadah tersebut, salat dan menyembelih atau berkorban, merupakan bukti terbesar adanya rasa syukur kepada Allah. Salat adalah ibadah fisik yang termulia, sementara menyembelih merupakan ibadah harta yang termulia. Nabi selalu menjalankan perintah ini sehingga beliau banyak sekali melakukan salat dan menyembelih atau berkorban. Bahkan ketika haji wada, Nabi menyembelih 100 ekor unta dan 63 ekor unta. Unta tersebut disembelih langsung dengan tangan beliau yang mulia. Jazakallah khairan. Ini yang pertama, seperti tadi kita sampaikan, bahwa dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus mewujudkan syukur dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Kemudian disebutkan riwayat ketika haji wada, beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Itu berapa miliar itu, Masya Allah. 1 ekor unta itu lebih mahal dari sapi. Katanya bisa 3-4 kali lipat harga sapi, Masya Allah. 1 ekor unta. Beliau kurbannya 100 ekor unta. Dan yang langsung dieksekusi oleh beliau sebanyak 63 ekor unta. Sisanya dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib. Sisanya dinahar oleh Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan beliau itu orang yang sangat kuat. Nyembelih itu tidak mudah kan. Yang pernah berkurban menyaksikan nyembelih sapi itu susah. Lah unta itu tidak disembelih, unta itu dinahar. Nahar itu ditusuk bagian ini apa namanya? Ditusuk dadanya sini, nggih. Apa namanya? Napa? Nggih, pokoknya di sini. Jadi di bagian bawah lehernya sini. Jadi bukan di atas lehernya. Kalau unta kan lehernya panjang. Kita nggak nyampe, dia panjang banget. Jadi di bagian paling bawah leher sini ditusuk kemudian disobek begitu. Itu cara mengeksekusi unta. Untanya berdiri, jadi sangat berpotensi bisa ditendang, bisa ditabrak. Beliau bisa mengeksekusi sampai 63 ekor unta. Itu sangat-sangat berat sekali. Beliau itu orang yang sangat kuat, Masya Allah. Okay. Intinya faedah pertama tentang ayat ini, bahwa kita diperintahkan banyak beribadah kepada Allah. Taib. Faedah yang kedua, monggo silakan. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk menggabungkan kedua ibadah ini karena menunjukkan perasaan tauhid, membutuhkan Allah, kuatnya keyakinan dan rasa bergerak
berprasangka baik kepada Allah bahwa dia akan menandinginya dengan sesuatu yang baik tanpa harus merasa kurang. Nggih, Masya Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan dua ibadah, yaitu sholat dan menyembelih. Karena disebutkan dua ibadah beriringan, maka sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat ini adalah sholat Idul Adha. Jadi begitu. Karena perintah untuk sholat dan perintah untuk menyembelih kurban disebutkan dalam satu ayat, ada ulama berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan sholat Id itu wajib. Di antaranya adalah ini dalilnya. Sholat Id itu wajib karena diperintahkan dalam ayat ini beriringan dengan menyembelih. Namun yang benar bahwa ayat ini berlaku umum. Kita diperintahkan untuk sholat, semua sholat, utamanya adalah sholat fardu 5 waktu, dan selain itu tentunya ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka para jamaah dirahmati oleh Allah, banyak sholat, rajin sholat, khusyuk dalam sholat, menjaga kualitas sholat itu salah satu tanda dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain kita menjaga sholat fardu, perbanyak juga sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, dan yang lain-lain. Itu sebagai wujud dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, monggo. Allah menjadikan Nabi dengan sungai Al-Kautsar karena seolah-olah Allah mengatakan, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih karena luput sesuatu pun dari perkara di dunia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan ganjaran akhirat." Nggih. Jadi maksudnya faedah ketiga ini, Allah mengingatkan bahwa Allah telah memberi nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah diberi sungai Kautsar di dalam surga. Maksudnya Allah ingin menghibur, karena ketika turun ayat ini Nabi SAW sedang bersedih. Para jamaah dirahmati Allah, Nabi bersedih karena putranya meninggal. Kan semua anak laki-laki Rasulullah itu meninggal, semua anaknya meninggal. Yang putri pun sama, anak laki-laki, anak perempuan beliau semuanya meninggal ketika beliau masih hidup. Tinggal satu saja, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau sedih, semua anaknya meninggal ketika beliau masih hidup. Lah orang-orang kafir Quraisy, nanti disebutkan, orang kafir Quraisy itu mengejek Nabi Muhammad itu orang yang terputus maksudnya terputus nasabnya karena tidak punya anak laki-laki yang hidup. Kan orang Arab sangat menjaga nasab. Nasab itu bisa diturunkan melalui anak laki-laki, bisa turunkan anak laki-laki, dan anak laki-laki beliau semuanya meninggal ketika masih kecil. Maka mereka mengejek Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang terputus nasabnya, bukan orang yang akan terus disebut namanya. Lah di sini Allah mengingatkan jangan bersedih dengan itu, karena Allah telah memberikan nikmat yang jauh lebih besar dari itu, yaitu berupa sungai di dalam surga dan diberi haud, diberi telaga pada hari kiamat. Faedah yang keempat, monggo silakan. Keempat, minta Allah kepada Nabi untuk salat dan memilih merupakan isyarat agar Nabi jangan memberikan kerjaan kaum muslimin. Akan tadi beliau hendaknya menghadapi kerjaan mereka dalam ibadah kepadanya. Nggih, jazakallah khairan. Beliau diperintahkan untuk sholat dan menyembelih kurban. Itu merupakan perintah agar beliau tidak sibuk memikirkan perkataannya orang-orang kafir Quraisy. Kan biasanya ini kita alami juga nih. Kita kalau diejek sama orang, direndahkan sama orang, kan biasanya terus bersedih. Kalau sudah sedih biasanya jadi malas ngapa-ngapain. Mau ibadah malas, mau berkegiatan malas, kan begitu. Orang sedih itu mau ngapa-ngapain nggak enak. Lah itu tidak Allah inginkan. Allah menginginkan agar sudah jangan dengarkan kata-kata orang kafir, perbanyak saja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu juga berlaku untuk kita semuanya para jamaah.
ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, mengejek kita dengan berbagai ejekan dan cemoohan, yang seperti itu tidak usah didengarkan, okay? Fokus saja beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang bermanfaat untuk kita. Kalau dengerin kata-kata orang tidak ada selesainya, dengerin omongan orang tidak ada selesainya. Yang penting kita beribadah kepada Allah, itu yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Okay? Wallahu a'lam. Ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil surat Al-Kautsar merupakan surat Makkiyah. Dalam suatu riwayat, ketika Ibrahim, anak laki-laki Rasulullah SAW wafat, kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi abtar, terputus keturunannya. Itu ledekannya orang kafir Quraisy nih. Muhammad itu terputus nasabnya karena anak laki-laki semuanya mati, semuanya meninggal radhiyallahu anhum. Bagi orang Arab seperti itu adalah musibah besar, karena orang Arab itu kan suka menjaga nasab. Kenapa sih mereka suka menjaga nasab? Biar namanya tetap diingat, begitu loh para jamaah. Jadi misalnya saya misalnya Abdul Aziz, kalau saya punya anak laki-laki Muhammad misalnya nanti anak saya akan bernama Muhammad bin Abdul Aziz. Cucu saya Fulan akan bernama Fulan bin Muhammad bin Abdul Aziz. Nanti buyut saya Fulan akan disebut terus nama saya Fulan bin Muhammad bin Abdul Aziz, kan begitu? Sampai terus, sampai cicit, sampai bawah, entah sampai berapa ratus tahun, nama saya akan terus disebut. Karena saya punya anak laki-laki yang menurunkan garis keturunan saya. Itu maksudnya orang Arab itu menjaga nasab supaya nama mereka terus dikenang. Begitu maksud dan tujuannya. Lah mereka ini mengejek Muhammad SAW ini akan menjadi orang yang terputus dan tidak pernah dikenang oleh manusia karena nggak punya keturunan laki-laki. Namanya pasti akan dilupakan, namanya akan hilang dimakan zaman, begitu. Namanya nggak bisa lagi disebut oleh siapa-siapa karena nggak punya anak laki-laki yang mewariskan garis keturunannya. Tapi ternyata Allah tetap menjaga nama beliau meskipun beliau tidak memiliki anak laki-laki yang menurunkan garis keturunan beliau. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Insyirah itu. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat namamu. Maksudnya kami muliakan namamu, kami buat namamu itu dihormati oleh semua orang, dikenang oleh semua orang hingga akhir zaman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tafsir surat Al-Kautsar. Intinya di antara faedah yang kita petik para jamaah bahwa Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua tentang banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Maka mari mensyukuri nikmat tersebut dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lanjut nggih? Lanjut apa sudah? Sudah apa lanjut? Sudah Maisha? Oh nggih, sampun. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Tentang apa? Oh, penyembelihan nggih. Nggih. Jazakallah khairan. Oke, pertanyaannya tentang sembelihan-sembelihan yang selain untuk Allah, begitu nggih. Ada sembelihan dipersembahkan untuk laut, ada sembelihan untuk tempat angker, ada sembelihan untuk ritual-ritual tertentu. Maka yang seperti itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menyembelih
dengan niat mempersembahkan sembelihan itu untuk penunggu tempat ini, untuk jin di tempat ini, untuk arwah ini, semua itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ketika kita menyembelih, para jamaah, ketika kita menyembelih itu dalam hati harus sembelihan ini untuk Allah. Sembelihan ini saya persembahkan untuk Allah. Maka kita membaca bismillah, begitu nggih? Bismillah. Kalau kurban berarti baca bismillah dan baca nama kita. Bismillah, ini dari keluarga Pak Fulan, ya Allah terimalah kurban ini dari keluarganya Bapak Fulan, begitu kan? Bismillah, Allahumma hadza min fulan wa ali fulan. Begitu. Jadi ketika menyembelih itu harus dipersembahkan untuk Allah. Dan jangan dikira kita beribadah dengan menyembelih itu kita mempersembahkan daging untuk Allah, bukan begitu nggih. Kita mempersembahkan darah untuk Allah, bukan itu. Menyembelih itu menjadi ibadah karena kita mempersembahkan harta untuk Allah. Begitu. Harta, kan hewan itu harta kita. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kita menginfakkan uang 100.000. Itu seperti kita mewakafkan tanah. Kan sama, uang itu harta, tanah itu harta. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, itu semuanya untuk Allah. Lah ketika menyembelih pun begitu. Kita punya harta berupa hewan, kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyembelih untuk niat-niat yang lainnya. Disembelih untuk penunggu tempat ini, untuk arwah ini, untuk acara ini, tidak boleh. Semuanya itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dapat makanan seperti itu, misalnya peringatan-peringatan itu nggih, acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, maka pada dasarnya bahwa sebaiknya kita menghindari sembelihan-sembelihannya. Meskipun sebagian ulama mengatakan halal, begitu nggih. Kita diberi makanan seperti itu, sebagian ulama menghalalkannya. Namun jika kita bisa menghindari, maka hindari yang sembelihan-sembelihannya. Kalau nasi kan nggak perlu disembelih. Ada kering tempe kan nggak perlu disembelih. Telur kan nggak perlu disembelih, dimakan saja. Ada serundengnya, dimakan saja. Ada pisangnya, dimakan saja. Daripada mubadzir, begitu. Adapun yang sembelihannya ada ayamnya, ada dagingnya, maka sebaiknya dihindari. Walaupun sebagian ulama menghalalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Okay. Banyak jadi kaum muslimin yang Rasulullah disebut habaib atau duriannya orang bagaimana? Nggih, jazakallah khairan. Nggih, jadi kalau dilihat nasabnya, mereka nasabnya tidak nyambung, nggih. Karena nasab itu hanya nyambung dari anak laki-laki. Hanya nyambung dari anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki Rasulullah SAW semuanya sudah meninggal ketika masih kecil, tidak sempat menikah, tidak punya anak keturunan. Maka para dzurriyyah Rasul yang mengatakan mereka adalah dzurriyyah Rasul SAW, mereka nasabnya itu ke Hasan dan Husain. Ke Hasan dan Husain artinya mereka ke Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ke Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyambung kepada Rasul tidak, tapi nyambung kepada Ali bin Abi Thalib bisa. Nyambung kepada anak-anaknya Ali bin Abi Thalib bisa. Tapi pun demikian itu tetap menjadi keistimewaan, gitu. Memiliki nasab yang bersambung sampai keluarganya Ali bin Abi Thalib itu sebuah keistimewaan. Mereka disebut juga dengan dzurriyyahnya Rasul, disebut dengan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan, itu nikmat, itu pemberian, itu karunia dari Allah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa nasab itu tidak menentukan surga. Tidak ada dalam agama Islam orang masuk surga karena nasabnya, tidak ada. Tidak ada dalam Islam orang selamat dari neraka karena nasabnya, tidak ada. Semua orang dalam agama Islam ini masuk ke dalam surga, jauh dari neraka
dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Begitu. Jadi siapapun mereka, kalau tidak beramal soleh ya tidak akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu hikmahnya. Di antara ulama menjelaskan begitu nih. Hikmahnya kenapa anak laki-lakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya meninggal adalah supaya menjadi adil. Semua kita sama di hadapan Allah, semuanya harus beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang-orang yang merasa kemudian pasti masuk surga hanya dengan sebab garis keturunannya. Begitu. Okay. Tapi sekali lagi, yang memiliki nasab sampai ke beliau itu tetap menjadi sebuah kemuliaan, dan kita diperintahkan memuliakan mereka. Memuliakan, bukan mengkultuskan. Beda. Memuliakan, menghormati itu diperintahkan. Adapun mengkultuskan berlebihan sampai air bekas wudunya untuk rebutan, masya Allah, sampai berlebih-lebihan seperti itu, maka tidak boleh. Naam, wallahu a'lam bishawab. Sampai nisya nggih? Monggo. Tadi menyambung masalah 9 yang hari sekarang. Tadi di antar makan itu kalau buat 9 sebaiknya dia dimakan. Nggih. Terus bagaimana dengan tahun ikut memotong kambingnya atau sampai gimana? Karena kemarin biasa yang punya aja Minta tolong. untuk motor akhirnya minta tolong orang yang suka jahil. Kayaknya pengalaman pribadi. Tayyib. Jazakallah khairan. Kalau kita tahu dengan pasti, kita tahu dengan pasti ini sembelihan akan dipakai untuk acara itu, ya jangan mau untuk membantu. Kalau kita tahu dengan pasti, saya dimintai tolong untuk menyembelih nanti dagingnya untuk acara itu, maka tidak usah dibantu, karena kita akan membantu untuk kemaksiatan. Tidak boleh yang seperti itu. Tapi tentunya menolak dengan cara yang baik. Tapi akhirnya nggak rukun itu tak? Kenapa? Akhirnya nggak rukun. Sesuai ya. Oke. Artinya begini, begini ya para jamaah. Ini juga ilmu bermasyarakat. Jadi kadang-kadang begini loh, kadang-kadang itu kita tidak berani bersikap, seringkali ya, kita tidak berani bersikap karena khawatir akan begini-begini. Padahal sebenarnya itu hanya kekhawatiran saja sebenarnya. Itu hanya kekhawatiran saja. Artinya kalau kita bersikap, menunjukkan sikap itu dengan baik, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Begitu leh, akan baik-baik saja. Jadi sampaikan saja apa adanya. Nuwun sewu. Jadi sampaikan saja nuwun sewu. Kalau dimintai tolong untuk menyembelih hewan ini, nanti dagingnya untuk acara ini, nuwun sewu, saya tidak bisa membantu. Tapi kalau nyembelih untuk keselamatan rumah baru misalnya, nyembelih untuk walimahan, nyembelih untuk syukuran, saya akan membantu insya Allah. Jadi sampaikan apa adanya. Karena seringkali seperti tadi disampaikan, kita tuh terlalu khawatir nanti begini-begini, padahal juga tidak ada apa-apa sebenarnya. Seperti juga nun sewu, seperti juga misalnya di masyarakat yang ada kewajiban untuk menyumbang ketika akan ada acara Maulid Nabi misalnya. Seringkali kita nggak berani bersikap, dimintai sumbangan untuk Maulid, ya mau nggak mau akhirnya menyumbang. Karena khawatir nanti kalau nggak nyumbang begini-begini. Padahal sebenarnya cukup dijelaskan sekali saja, nuwun sewu, saya kalau untuk acara itu tidak bisa menyumbang karena saya berkeyakinan bahwa acara itu tidak dibenarkan. Sekali kita menjelaskan, tahun depan sudah nggak bakal diminta lagi. Udah selesai aja. Dan akan baik-baik saja insya Allah, tidak ada apa-apa. Maka sampaikan prinsip kita. Dan alhamdulillahnya di Indonesia itu kan menganut prinsip bebas berpendapat toh. Itu alhamdulillah. Itu dilindungi oleh undang-undang itu. Masya Allah, dilindungi undang-undang, bebas berpendapat, menyatakan pendapat. Kita nggak akan bisa digugat.
Kita nggak akan bisa digugat, dipenjarakan, dipanggilkan polisi, nggak bisa. Itu pendapat saya berdasarkan argumen ini. Dilindungi undang-undang, tenang saja, nggak usah takut begini dan begitu. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, jazakallah khairan atas atensi, semangat dan keistiqomahan untuk terus memakmurkan masjid kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan atas banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.